Hai sobat touring semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Widi Purnama, yang telah menyelesaikan perjalanan dari Tangerang sampai Merauke tahun lalu, dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Dan kali ini gue ingin bercerita sepenggal perjalanan menuju Gunung Bromo. Jadi ceritanya masih di sekitar Pulau Jawa lah, sekitar Gunung Bromo gitu ya. Uh, Perjalanan ke Gunung Bromo ini start dari rest area Tongas, Probolinggo. Dari pertigaan Tongas itu kalau ke arah kota Probolinggo belok ke kanan. Nah, gue start sekitar setengah 6 pagi lah. Jadi masih enak, masih seger pagi-pagi. Jarak dari Tongas ke Gunung Bromo itu sekitar 37 kilometer. 37 kilometer. Dengan perjalanan 3 kilometer awal itu masih datar banget. Dan kemudian mulai nanjak Lumbang. Nah, Lumbang itu udah mulai tanjakan-tanjakan terus dan dengan gradien sekitar 10 sampai 15% lah. Tapi lumayan. Tapi di situ gue sudah berpikir makin ke dekat Bromo akan semakin berat, sehingga gue pikir gue nggak akan boros tenaga, gue tetap main main santai banget lah, main santai, kecepatan maksimal itu sekitar 10 kilometer dalam dengan gradien katakanlah 10 sampai 15 itu masih 10 kilometer. Tapi mungkin lebih banyak di 5 kilometer. Kenapa? Gue memang harus hemat tenaga, nggak ngotot juga pengen cepet sampai karena waktu free lah, bebas ya kan. Jadi gue agak relax dan lebih menikmati perjalanan dan menghafal suasana kiri kanan seperti gue hafalin gitulah ya. Rumah-rumah penduduk, tanaman-tanaman, itu kayaknya lebih jadi perhatian, sehingga gue nggak terasa berat atau lelah kan. Lumbang terus naik, begitu masuk Bromo mulai kelihatan bahwa tanjakan makin berat, itu mulai agak makin terjal, gradien sekitar 20-an lah, 20% lah gitu ya. Jadi gue mulai semakin berat, dan problem yang waktu itu gue hadapin karena gue mendaki itu pada bulan November pas musim hujan, jadi perjalanan sering terganggu hujan. Jadi gue harus neduh, karena kalau hujan gue nggak nekat pakai mantel atau terus laju gitu, karena gue berpikir bahwa perjalanan gue masih belum apa-apanya dibandingkan tujuan akhir ke Merauke. Itu masih terlalu awal, sehingga gue nggak mau terjadi problem dengan kesehatan, sehingga hujan gue pasti berhenti neduh. Hujan itu kecamatan Lumbang itu udah hujan dan cukup deras. Rata-rata hujan itu durasinya hanya sekitar setengah sampai sejam lah. Jadi gue berhenti di situ. Setiap hujan berhenti. Baru jalan dapat 5 kilometer, hujan lagi, berhenti, nggak berapa lama hujan lagi, jalan lagi, hujan lagi, berhenti lagi. Jadi perjalanan agak terganggu oleh cuaca, karena bulan November itu memang musim penghujan. Dan gue pikir ini nanti malam kalau gue pikir nginep di Bromo pasti dingin banget kan. Tapi gue udah persiapan semua untuk
untuk cuaca dingin tuh, termasuk jaket, termasuk sleeping bag, buat sarung, semua tuh udah gue persiapkan. Dan ditempatkan di tempat yang mudah gue ambil. Gue taruh di tas yang gue mudah ambil, yang berkaitan dengan urusan kedinginan. Nah tuh terus gue jalan kurang lebih 5 kilometeran lah ya sebelum kecamatan Putus, ada tikungan yang dibilang tikungan ular itu ekstrim banget memang. 5 kilometer sebelum itu masuk maghrib, udah masuk maghrib mulai dong, udah menjelang maghrib lah, itu kurang setengah 5 lah gitu ya, menjelang maghrib gue udah mulai cari-cari tempat buat istirahat. Nah di sebelah kiri jalan gue ngeliat ada musola, nggak jauh dari musola itu ada rumah, bukan nggak jauh, nempel sama musola itu ada rumah itu gue ketok rumah itu, karena musola itu satu area pagar, di dalam area pagar rumah itu juga. Akhirnya gue ketok rumah, dan yang keluar bapak-bapak, gue ceritakan gue siapa, mau kemana, dan mau apa. Gue ceritain ke si bapak itu, dan bapak itu mengizinkan gue tidur di musola di belakang rumahnya itu, di musola di belakang rumah. Setelah diizinkan, gue ke belakang, ke belakang rumah dia, dan ke musola, artinya ke musola itu gue langsung apa ya, inspeksi suasana lah, ngelihat suasana di musola dan lingkungan sekitar. Dan gue bilang ajib banget pemandangannya dari depan musola itu ke arah timur, cakep banget pemandangannya, keren lah. Jadi gue pikir wah gimana besok pagi nih gitu kan. Dan dari Tongas sampai ke rumah itu jaraknya mungkin sekitar 25 kilometer lah, kurang lebih, baru 25 kilometer. Berarti masih sekitar 12 kilometer sampai ke pintu gerbang Bromo. Pintu gerbangnya Bromo itu sekitar 12 sampai 15 kilometer lagi lah. Nah, gue lihat di musola itu suasananya agak gimana ya? Agak kurang enak karena di dalam musolanya itu banyak jenazah serangga lah, banyak jenazah serangganya tuh. Segala macam, ada jangkrik, ada belalang, ada macam-macam itu, yang sampai yang kecil-kecil itu ada agas, ada macam-macam hewan itu bertebaran di lantai musola itu. Dan di luarnya itu banyak banget tai burung, karena dia burung itu tidurnya di atap, di tulang atap gitu ya. Nah itu mereka buang kotorannya jatuhnya di lantai selasar luar ya, selasar apa, teras luar musola itu, yang jaraknya apa, lebarnya sekitar 50 sentian lah kurang lebih, ya 2 ubin 30 kali 30 gitu lah. Itu banyak banget tai-tainya. Akhirnya gue masuk musola, gue sapu semua tuh di dalam, gue sapu, gue keluarin semua jenazah serangga itu. Ya, gue mulai istirahat, sholat maghrib, sholat isya. Tiba-tiba si bapak itu ke musola manggil gue untuk ngopi di rumah dia. Waduh, tawaran menarik dong. Gue samperin ya, gue ikutin dia ke ruang tamu rumahnya. Gue ngopi, disediain kopi di situ. Enggak berapa lama juga disuruh makan, kata dia. Ya jujur aja,
buat kebanyakan peturing kalau namanya dikasih gratis begitu pasti seneng banget lah. Akhirnya habis makan, ngobrol sambil makan ya udah ngobrol-ngobrol gitu tentang dia, tentang gue, tentang ya dia tanya berapa anaknya, bla bla, umumnya lah ngobrol-ngobrol gitulah, ngobrol-ngobrol tentang memperkenalkan diri, dan mungkin dia juga meyakinkan bahwa yang datang ini bukan orang jahat atau orang nggak bener lah. Kemudian saya makan, gue balik ke musola, tidur. Gue balik ke musola itu sekitar jam 9, setengah 10. Cuma lucunya gue sempat ketiduran di sofa, dia ngobrol gue ketiduran. Mungkin karena capek nanjak kali ya. Gak terasa gue ketiduran sambil duduk. Dan tiba-tiba si bapak itu bangunin gue, Pak, kalau mau tidur di belakang aja katanya. Oh iya ya, maaf Pak, saya bilang, saya ngantuk banget, capek banget saya, karena habis banyak nanjak lah, bilang gitu. Udah tuh, akhirnya gue ke musola, gue tidur, gue lanjutin tidur di musola. Bangun pagi, keluar dari musola, itu gue nikmati bener suasananya, pegunungannya, sunrise-nya. Gue buka kompor di pagar musola itu, gue masak kopi, gue masak indomie, gue nikmatin itu bener-bener. Menikmati panoramanya, pemandangannya dahsyat banget lah buat ukuran gue, udah bagus banget dengan bukit-bukit apa perbukitannya, dan di baliknya ada cahaya sunrise. Gue nikmatin uyupan kopi, yes, seruputan kopi itu gue nikmatin banget. Dan selesai itu gue packing lagi, gue masukin barang-barang, gue rapiin. Akhirnya gue ke rumah si bapak, gue pamit, baru gue jalan mulai langsung begitu jalan keluar dari rumahnya udah langsung tanjakan, akhirnya start pagi sekitar jam 8, itu udah agak siang kan berarti, karena memang gue menikmati dulu pemandangannya sambil ngopi, sambil sarapan indomie lah. Mulai nanjak pelan-pelan, kecepatan udah makin turun lagi, hanya sekitar 3 paling top-topnya 5 km per jam, 5 km per jam. Dari 3 sampai 5 km per jam lah itu kecepatan. Dan gue memang yakin di atas lebih ekstrim. Gradien mungkin di atas 30 lah. Feeling gue. Gue terus goes pelan-pelan sambil menikmati pemandangan pastinya, karena kalau nggak kita sambil nikmati makin terasa berat. Jadi gue nikmati pemandangan bukit, udara yang bersih, gue hirup dalam-dalam oksigen yang bersih yang nggak bakal gue temuin kan di Tangerang, apalagi di kota-kota besar. Gue nikmatin sambil gue goes terus pelan-pelan. Gue lihat tuh semakin ekstrim tanjakan, semakin dangak lah. Gue mencoba dorong sebenarnya, aku pengen ngedorong karena memang udah 10 km, 5 km terakhir itu lah dahsyat lah beratnya. Gue mendaki terus, gue coba dorong malah makin berat, beban makin berat. Jadi akhirnya gue nggak usah dorong, berat banget. Akhirnya gue main siksak ke kiri. Kalau jalan lagi kosong, karena udah makin ke atas kan jalan makin agak, lalu lintasnya agak kosong ya. Jadi kalau lagi kosong gue ke kiri, ke kanan, main zigzag lah. Gue main zigzag terus sampai atas tuh gue main zigzag terus.
kiri ke kanan, poco-poco ya. Terus jalan, akhirnya sampai gerbang Bromo itu sekitar jam 2. Sekitar jam 2 sampai Bromo, di mana kondisinya sangat kecewa sih, nggak, cuman agak gimana ya, aduh sayang banget gitu kan. Artinya karena hujan, kabutnya tebal, jadi nggak bisa lihat apa-apa di atas. Sampai di Bromo itu nggak bisa lihat apa-apa, hanya lihat kabut dan hujan karena itu deh jam 2-an lah, dan gue belum makan siang kan. Akhirnya gue makan siang sambil gue cari informasi kan. Gue ke musola itu, setelah itu, dan masih hujan juga, itu sekitar jam 3 lah, dan kemudian gue udah mulai mikir-mikir balik turun ke Probolinggo. Jadi dua pemikiran gue waktu itu, turun sore itu juga ke Probolinggo atau nginep di musola ini untuk mencari peluang bisa menikmati Bromo di pagi hari. Tapi gue pikir apa mungkin gue bisa menikmati pagi Bromo ya kalau kabutnya udah naik. Nah, kalau kabutnya masih tebal dan hujan juga belum berhenti, percuma, karena memang nggak bisa lihat apa-apa, cuma lihat semua tertutup kabut tebal kan. Jadi akhirnya udahlah, skip aja, gue pikir kan. Udah gue turun gue ke Probolinggo, tapi bukan ke Tongas turunnya. Jadi sekitar 5 km dari Bromo ini, dari kawasan wisata ini, ada cabangan dua jalan. Gue ambil yang kanan, langsung tembusnya ke kota Probolinggo. Dari kota Probolinggo gue masih goes lagi karena sudah agak gelap. Sampai kota Probolinggo itu udah mulai ya maghrib itulah, sekitar jam 5:30 lah, tapi belum masuk maghrib. Makanya gue pikir gue masih bisa goes sampai nanti tiba masuk maghrib. Jalur juga udah flat kan, jadi nggak terlalu masalah soal jalur. Akhirnya gue terus sampailah di sebuah masjidnya ada di sebelah kanan jalan ke arah Situbondo. Dari Probolinggo ke arah Situbondo, di sebelah kanan jalan masjidnya enak banget, kopi tersedia, teh tersedia, roti tersedia, tempat tidur tersedia, kamar mandi bersihnya kayaknya itu kamar mandi setiap menit diurus gitulah, setiap menit dicuci atau di apa, karena bersihnya ampun, bersih banget kamar mandinya. Dan akhirnya gue tidur di situ, dan besok gue akan menuju Situbondo. Nah di Situbondo tuh gue ada cerita menarik banget, karena di Situbondo gue masuk ke Taman Nasional Baluran. Setelah membayar retribusi, gue masuk ke Taman Nasional Baluran, dan ceritanya di situ seru banget. Nanti akan gue ceritakan apa yang gue lihat dan apa yang bisa gue bagi nanti ke teman-teman apabila teman-teman ingin memasuki kawasan Taman Nasional Baluran. Ya gitulah ceritanya, dan semoga teman-teman bisa mendapat bukan sekedar cerita, mendapat inspirasi, mendapat tips, mendapat bekal apabila suatu saat juga ingin menuju Merauke. Jadi kalau sobat touring nanti suatu saat pengen ke Merauke, bisa dengerin dulu cerita-cerita gue
bagaimana ceritanya supaya bisa sampai di titik 0 kilometer Merauke. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap touring.